Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang beberapa faktor keberhasilan dari indikasi praktisi indikasi geografis yang bisa dipertimbangkan untuk mengelola indikasi geografis sebagai sarana untuk pembangunan. Jadi sebelum masuk ke presentasi, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, jika kita berbicara tentang faktor keberhasilan, maka penting untuk menjelaskan bahwa faktor keberhasilan untuk apa? Karena seperti sudah dijelaskan kemarin, IG dapat memberikan banyak dampak. Jadi untuk presentasi ini, rekomendasi untuk target adalah untuk mengimplementasikan dan mengelola IG pada tingkatan lokal dan untuk mengangkat pembangunan berbasis komunitas. Jadi ini benar-benar mentarget keberhasilan seperti ini, dan mungkin ini tidak terlalu banyak berhubungan dengan aspek penyerobotan atau aspek ekonomi saja, tapi ini lebih ke pembangunan untuk masyarakat. Indikasi geografis ada suatu sistem yang kompleks dan merupakan bagian dari konteks lokal dan nasional. Dan apabila pemangku kepentingan lokal ingin memulai suatu proyek indikasi geografis, maka mereka harus mempertimbangkan beberapa unsur, terutama dua unsur, yaitu pertama kerangka kerja dari negara, karena pada tingkat lokal semua proyek harus sesuai dengan kerangka kerja nasional yang disediakan oleh negara untuk memberikan pelindungan nama. Jadi Anda harus mengadaptasikan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan konteks indikasi geografis di negara Anda. Unsur kedua, ada pemangku kepentingan lokal yang merancang atau menjabarkan proyek IG, permohonan IG dan pengelolaan IG. Mereka harus mempertimbangkan hal-hal dalam bidang pertanian yang sudah berlangsung di kawasan tersebut. Semua sarana perkembangan lain, seperti semua sarana perkembangan lain, indikasi geografis dilakukan sesuai dengan cara pelaksanaan layanan indikasi geografis lainnya atau layanan kemasyarakatan lainnya yang sering terlibat dalam proses indikasi geografis juga dalam proyek-proyek pembangunan lain di kawasan tersebut. Dan layanan masyarakat ini memiliki aksi dan intervensi yang sangat memahami kawasan tersebut. Jadi sangat penting untuk mempertimbangkan kegiatan-kegiatan kerja dan intervensi yang ada secara lokal, dan pengelolaan IG harus konsisten dengan pembangunan ini. Pernyataan berikutnya penting jika kita ketahui bahwa tidak ada satu cara yang paling benar untuk mengelola indikasi geografis. Tiap negara, tiap kawasan memiliki caranya sendiri untuk melakukan itu, dan itu tidak apa-apa. Jadi Anda bisa adaptasikan apa yang sudah saya sampaikan ini, dan Anda bisa terapkan dalam konteks negara Anda. Ada banyak literatur ilmiah yang menjelaskan keberhasilan indikasi geografis. Dokumen-dokumen tersebut bersifat sangat akademis, tapi dokumen dari praktisi dan pelatih juga bisa kita gunakan. Saya akan memilih beberapa yang saya pertimbangkan berisi 3 rekomendasi utama yang bisa digunakan untuk membangun dan mengelola indikasi geografis sebagai perangkat efektif untuk pembangunan. Yang pertama, ini sebenarnya adalah sekelompok rekomendasi. Kelompok rekomendasi pertama berlaku dari sejak awal proses indikasi geografis, yaitu fase kolaborasi di mana para pemangku kepentingan publik maupun masyarakat berkumpul untuk memusyawarahkan rancangan permohonan IG, dan
Di sini diupayakan untuk memperoleh mufakat. Dan mufakat inilah yang menjadi latar belakang pemikiran dari indikasi geografis yang kita bahas kemarin, dan kita akan melihat secara lebih rinci hari ini. Dan ini juga memufakatkan definisi dari indikasi geografis tersebut, yaitu misalnya bagaimana kompromi-kompromi diperoleh. The second group of recommendations applies. Kelompok rekomendasi kedua diperoleh setelah pendaftaran IG, yaitu untuk memberikan suatu keseimbangan, dukungan yang seimbang kepada kelompok pengelola IG yang sudah dibentuk secara lokal. Dan kelompok rekomendasi terakhir public actors at national level adalah tentang aktor publik pada tingkat nasional. Untuk mengilustrasikan presentasi saya terkait rincian praktisnya, saya akan banyak menggunakan studi kasus dari Indonesia yang sudah saya sampaikan kemarin. The Indonesian registration. Yang pertama adalah pendaftaran di Indonesia untuk kopi Arabica Kintamani Bali. We have seen in the Kita sudah melihat dalam presentasi sebelumnya kemarin bahwa banyak dasar pemikiran yang berbeda untuk suatu proyek indikasi geografis. Logika yang menjadi dasar awal yang memotivasi yang anggota masyarakat lain untuk terlibat dalam IG adalah untuk melawan penyerobotan atau melindungi reputasi dan nilai tambah dari suatu produk, dan juga bisa menjadi suatu strategi untuk masuk ke pasar dan mencari pasar khusus untuk produk, melindungi pengetahuan tradisional yang dibangun oleh masyarakat pedesaan melalui pendekatan global, dan menciptakan diferensiasi produk, memelihara lanskap dan keragaman hayati, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang kadang tidak sama untuk perangkat-perangkat pembangunan lainnya. Dan pada awal proyek, dasar pemikiran dari beberapa peserta mungkin hanya sekedar untuk ada di sana, hanya untuk melihat apa yang terjadi. Jadi merupakan strategi antisipasi. Jika ini menarik buat saya, maka saya akan turut serta, atau saya tidak bisa mundur. Jadi ini bisa juga menjadi latar belakangnya untuk bisa diajak bagi para praktisi, bisa diajak menjadi anggota. Bisa para produsen, penjual merasa kurang berminat dengan IG itu sendiri. Mereka hanya ingin terlibat dalam proses karena mereka bagian dari masyarakat lokal. Terkait berbagai latar belakang dan justifikasi tersebut, para pemangku kepentingan memiliki aktivitas mereka sendiri. Social capital, their personal and professional. Mereka memiliki tujuan profesional mereka sendiri, jadi masing-masing berbeda satu sama lain. Dan tentunya kita menghargai evaluasi yang ada, tapi aktor publik non pemerintah atau asosiasi intelektual yang terlibat dari IG, ya, seperti peneliti, mahasiswa, LSM, otoritas lokal dan nasional, dan berbagai aktor ekonomi lainnya dari berbagai sektor, khususnya dari sektor pariwisata, sering diundang untuk terlibat sebagai peserta. Dan tentunya masing-masing pemangku kepentingan akan memiliki ekspektasinya sendiri. Jadi hampir tidak mungkin bahwa semua aktor ini akan secara spontan sepakat sejak awal tentang satu atau dua dasar pemikiran untuk membangun suatu strategi bersama. Jadi kita akan tertarik untuk memahami dan turut serta, tapi tidak dengan cara yang sama, dan mungkin bukan untuk alasan yang sama. Jadi selama proses pembentukan sangat penting untuk para pemimpin di inti pembangunan permohonan untuk mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang tertarik dalam proyek ini dan menyampaikan kepada mereka tentang pelaksanaan pembangunan proyek ini dan sifatnya yang terbuka dalam pertemuan-pertemuannya, dan mengundang mereka untuk turut terlibat dalam fase
persiapannya. It does not mean that everybody will be a user. Dan saya harap semua orang yang menjadi pengguna IG dalam hal misalnya produsen yang memakai namanya, penjual di pasar dan sebagainya, mereka dapat terlibat dalam tahapan-tahapan tertentu dalam fase pembentukan. Just for all the actors to feel part of the project. Dan saya harap semua aktor bisa terlibat dalam proyek ini. So in practice, it means jadi pada praktiknya ada banyak produsen dan aktor lokal yang berkumpul, bertemu, melakukan studi, mengadakan kokarya. Ini bisa berlangsung sampai 4-5 tahun atau lebih. Dan saya yakin Anda sudah pernah mengalaminya, bahwa fase ini prosesnya sangat panjang. Di Perancis, rata-rata membutuhkan waktu 10 tahun. Sejak awal sampai secara resmi didaftarkan IG-nya. Ini suatu proses yang sangat panjang, dan selama pertemuan-pertemuan dan lokalia tersebut, para aktor lokal akan secara progresif mengembangkan pemahaman bersama terkait dengan produk itu dan bahasa yang sama tentang produk itu. Mereka akan berbagi visi dan ekspektasi terhadap proyek IG tersebut, dan secara kolektif mereka bernegosiasi untuk mengidentifikasi aturan bersama yang akan dijadikan, yang akan dimasukkan ke dalam spesifikasi IG. Jadi tentunya mediasi akan sangat bermanfaat selama pertemuan-pertemuan ini untuk memfasilitasi komunikasi dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda ini, dan mediasi ini bisa dilakukan oleh LSM atau peneliti, dan seringkali ini dilakukan oleh indirect actors that are not dilakukan secara tidak langsung dan melibatkan mereka yang tidak terdampak secara ekonomi dari proyek ini. Proses musyawarah dan studi serta negosiasi bersama-sama ini harus berorientasi pada upaya untuk mencari mufakat untuk membangun strategi bersama, sehingga strategi bersama ini akan membantu menggabungkan para aktor untuk proyek IG dan memfasilitasi interaksi dan koordinasi para aktor tersebut, dan pada akhirnya upaya ini untuk mengimplementasikan strategi partisipatif dan pendekatan partisipatif ini akan sangat bermakna, karena ini akan mengurangi kemungkinan IG tidur. Jadi ini semacam investasi yang akan kembali kepada Anda, tetapi ini akan sangat berharga setelah IG didaftarkan. So here is an example. Jadi di sini ini adalah contoh untuk IG kopi Arabica, kopi Kintamani Bali di Indonesia. Kita bisa mengidentifikasi berbagai dasar pemikiran yang berbeda dari IG untuk partisipan-partisipan yang berbeda. Anda lihat di baris pertama ini, untuk koperasi Prancis yang terlibat dalam proses ini, kedutaan Prancis, ahli-ahli dari Prancis. Untuk para pemangku kepentingan ini, tujuannya adalah untuk membantu Indonesia dalam melindungi indikasi geografis melalui produk pertama yang seharusnya berhasil dan menjadi contoh. Ini sangat penting bagi orang Prancis karena mereka ingin proyek ini berhasil untuk menginspirasi bangsa-bangsa lain, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mungkin untuk mendaftarkan hal seperti ini dan akan merasakan dampak positif dalam beberapa tahun ke depan. Itulah dasar pemikiran dari para pemangku kepentingan ini. Sementara untuk kelompok pemangku kepentingan lain yang merupakan kelompok campuran yang terdiri dari perusahaan perusahaan Perancis, ICCRI, yaitu Institut Kopi dan Coklat Indonesia, dan Dinas Pertanian Provinsi Bali, dan para petani yang berpikiran maju. Mereka ingin meningkatkan kualitas dan reputasi dari kopi mereka. Dan ini merupakan, seperti yang saya katakan, tadi mereka berkumpul secara berkala, dan mereka ingin
meningkatkan kembali reputasi kopi Bali. Karena sebelumnya kopi ini dijual sebagai kopi Bali, kopi dari Bali, sekedar kopi dari Bali saja. Tapi setelah kemerdekaan Indonesia, ini dijual sebagai kopi Indonesia. Jadi para aktor ini merasa ini adalah hal yang penting dan ini selalu dibahas dalam diskusi. Untuk kantor KI nasional DJKI, dasar pemikiran mereka adalah untuk merancang suatu sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Ini merupakan suatu tantangan legal secara nasional dan penting untuk membuat suatu pendaftaran pertama yang bisa menjadi dasar implementasi regulasi yang ada. Dan itu adalah diharapkan setelah regulasi ini terbentuk. Untuk pusat penelitian kopi dan coklat sendiri, mereka juga punya tujuan yang kuat untuk mengembangkan IG, tidak hanya di Kintamani, tapi untuk mengembangkan IG untuk kopi dan meningkatkan kualitas, khususnya dengan memperkenalkan proses basah sebanyak mungkin dan mengembangkan pasar untuk kopi asal tunggal Indonesia. Ini sangat dasar pemikiran sangat penting karena masyarakat Perancis juga terlibat dalam proyek ini dan Perancis memiliki kawasan penghasil anggur yang luas di Perancis. Perbandingan antara kopi asal tunggal dan anggur asal tunggal itu selalu dibahas terus-menerus dan jadi mereka sangat memahami hal ini. Pelindungan produk berbasis asal harus dimulai dari kopi. Ini tentu untuk ICCRA dan DJKI. Produk yang pertama kali sebagai pemicu untuk pendaftaran-pendaftaran yang lain. Untuk Dinas Pertanian Bali, dasarnya adalah untuk menjadi provinsi pertama yang memiliki indikasi geografis. Ini sangat penting bagi mereka. Juga untuk meningkatkan kualitas dan nama Kintamani. Terutama untuk memasukkan produk mereka ke dalam pasar khusus dan meningkatkan pendapatan bagi petani. Dan yang terakhir, para petani, tujuan mereka untuk masyarakat Subak Abian, organisasi yang terkenal saat itu pada tingkat desa, mereka sangat kuat dan organisasi ini sangat kuat dan penting bagi masyarakat yang mengatur berbagai aspek tata hidup masyarakat di desa tersebut. Mereka berharap untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dan meningkatkan reputasi kopi Kintamani dan menarik pembeli baru. Karena tahun sebelum dimulai proyek ini, mereka mengalami kerugian yang besar dan ini memberikan ekspektasi yang besar bagi mereka. Jadi Anda bisa melihat secara rinci tujuan dan latar belakang ini sangat berbeda dan ini merupakan tantangan untuk menyatukan semua ini menjadi suatu proyek tunggal dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun tindakan korektif lokal dan membuat tujuan ini terwujud menuju suatu proyek tunggal dengan satu strategi bersama. Mencari titik temu juga menjadi kata kunci dari definisi spesifikasi IG. Sekali lagi untuk kopi Kintamani Bali, titik pertemuan mufakat dari pertemuan ini ada berbagai macam hal. Aktor lokal terutama membahas hal-hal yang saya tidak masukkan dalam presentasi ini. Mereka membahas mengenai nama dari produk yang harus didaftarkan, pembatasan dari kawasan IG, praktek-praktek budaya yang harus dimasukkan ke dalam buku spesifikasi, dan apa aspek-aspek penting yang harus diatur, dan apa yang mereka harapkan yang bisa dibuka bebas untuk petani. Jenis produk
itu juga penting. Apakah kita harus mendaftarkan apa yang harus kita cantumkan di spesifikasi bahwa kita akan melindungi produk tahap biji hijau seperti ini. Jadi ini biasanya tahap paling awal produk, atau kopi yang sudah dipanggang atau kopi yang sudah digiling. Jadi tidak semua aktor bisa mencapai kesepakatan ini. Diskusinya sangat panas sekali. Jenis pemrosesan juga ada proses kering dan proses basah untuk kopi Kintamani. The value chain, so it was Rantai nilainya sangat berbeda. Jadi ini merupakan pokok diskusi yang penting. Siapa yang akan menjadi yang memperhatikan kontrol kualitasnya? Karena itu membutuhkan waktu. Jadi orang yang mengerjakannya tentu harus dibayar. Kemudian siapa yang akan membayar biaya sertifikasinya? An important point of discussion. Yang merupakan poin penting dari diskusi, karena sejak awal kita bicarakan kemarin, tidak ada yang ingin bermain karena tidak ada dasar pemikiran yang sama. Jika tidak ada yang memulainya, tidak akan ada tindakan bersama tersebut. Mereka juga membahas mengenai sistem pengesahan yang mereka bahas saat mereka membahas mengenai kelompok pengelola IG. Untuk nama produk, beberapa nama diajukan. Yang pertama adalah hanya kopi Bali. Tapi kawasan IG, kawasan produksi kopi sangat kecil dibandingkan kawasan Bali secara keseluruhan, dan juga ada jenis-jenis kopi lain yang di Bali yang ditumbuhkan di dataran yang lebih rendah. Kintamani seperti Anda lihat di sini ada di sisi kanan, yang di mana kopi Kintamani ada di kawasan pegunungan. Jadi Bali, nama Bali saja tidak dipilih. Nama Kintamani dipertimbangkan. Tapi karena itu kurang terkenal dibanding nama Bali, maka petani menyebut diri mereka produsen dari Kintamani. Itu poin yang bagus untuk Kintamani. Tapi untuk nama ini tantangannya adalah menciptakan suatu reputasi kualitas untuk kopi Kintamani, karena pada tahun 2003-2004 kopi Kintamani dianggap very reputed as a quality coffee sebagai kopi dengan berkualitas baik, dan nama tersebut seringkali orang hanya berpikir itu kopi Bali. Bahkan meskipun kopi tersebut dari Kintamani, orang menyebutnya ini kopi Bali asli, bukan kopi dari Kintamani. Jadi tidak semudah untuk memilih nama Kintamani saja. Kemudian mereka membahas tentang kombinasi kedua nama tersebut untuk melindungi kedua hal tersebut, yaitu Kintamani Bali. Tapi permasalahannya masing-masing nama itu masih tetap, jadi tidak dipilih pada akhirnya. Kopi Kintamani juga menjadi pertimbangan karena kopi ini adalah kata kopi dalam bahasa Indonesia. Jadi penting untuk menambahkan kata kopi ini untuk menegaskan bahwa produk yang mereka jual adalah kopi. Dan ini pengusahanya adalah para petani kopi. Pada akhirnya, untuk memperoleh mufakat dari para pemangku kepentingan, maka untuk mendaftarkan nama kopi Arabica Kintamani Bali. Ini namanya panjang, tapi ini adalah nama yang dipilih, dan mereka memutuskan untuk memakai nama ini. Jadi Anda bisa melihat pemilihan progresif ini, bahkan untuk nama produk sendiri, para pemangku kepentingan lokal membahasnya, dan mereka mencari kata mufakat. Nama ini sangat penting karena ini akan merefleksikan identitas dari produk. Jika Anda tidak membuat nama Anda dikenal dengan produk itu, maka akan sulit untuk turut serta dalam proyek ini dan proses ini. Jadi ini adalah hal yang penting. Untuk definisi dari IG, kawasan IG-nya, sekali lagi, saya memilih ekspektasi pokok dari berbagai kepentingan. Jadi, Dinas Perkebunan
Provinsi Bali, mereka memilih kawasan yang lebih luas supaya mencakup tidak hanya kawasan Kintamani, kawasan produksi kopi Kintamani, dan mereka ingin punya strategi global untuk membangun kopi Bali, tidak hanya zona tertentu, yaitu kawasan Kintamani. Kintamani adalah nama kawasan di gunung tersebut, dan juga nama suatu desa di kawasan itu. Para ahli kopi, mereka menganjurkan untuk membatasi kawasan pada kawasan pegunungan di atas 1.100 meter. Ini didasarkan dari analisis organoleptik yang dilakukan, dan mereka menganjurkan untuk membatasi zona tersebut. Dan para produsen, mereka ingin batasan ini hanya di kawasan tertutup di desa Kintamani, tapi juga harus dipertimbangkan mengenai ketinggian. Mereka mengatakan kawasan IG harus mencakup daerah lereng pegunungan, di mana saat itu kopi Arabica dihasilkan. Karena mereka semua adalah petani kopi, dan mengecualikan petani lereng akan mengakibatkan pengucilan. Jadi tidak mudah untuk mempertemukan dasar pemikiran ini. Seperti halnya banyak IG lainnya, definisi dan batasan dari kawasan produksi merupakan permasalahan penting, karena jika kita membuat suatu batasan, ini akan berdampak terhadap jumlah dari produsen yang terlindungi. Dan ini akan mempengaruhi kuantitas total yang dapat diproduksi oleh petani IG ini. Jadi akan ada pasar yang berbeda jika dimasukkan, maka produksinya akan lebih banyak dan akan lebih sulit dikontrol dan sulit untuk mengatur keterlacakannya, tapi pasarnya lebih besar. Jadi sulit untuk menyeimbangkan keputusan ini untuk poin ini. Jadi pembatasan akhir dari kawasan akhirnya diambil, dan para pemantingan memilih kawasan yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk melibatkan lebih banyak petani dan untuk dapat menarik lebih banyak kopi. Untuk ketinggian, mereka memperluas ketinggiannya sesuai anjuran para ahli, mulai dari 900 sampai 1.500 meter. Sehingga mencakup petani dari kawasan yang lebih rendah, dan untuk lintangnya, mereka menambahkan kawasan timur dari kawasan tersebut yang memiliki kekeringan tertentu, sehingga memenuhi keinginan Dinas Pertanian agar IG tersebut lebih bersifat global untuk pengembangan kopi di kawasan tersebut. Jadi kita bisa melihat daerah akhirnya merupakan permufakatan dari aspek politik, aspek sosial, dan sains. Ini adalah petanya dari kawasan produksi. Kita bisa melihat di sisi timur dari desa Sukawana, yang merupakan kawasan yang kering yang dimasukkan di batasan IG, dan desa Ulian yang di sebelah selatan, yang kawasannya lebih rendah karena masyarakat lereng juga dianggap penting, yang sebelumnya tidak dimasukkan. Di petani mungkin tidak tampak jelas ya, tapi Anda bisa melihat rinciannya mana saja yang ada di luar kawasan IG. Jadi kawasan di mana sistem produksi ini menggabungkan Arabica tidak dimasukkan di kawasan IG. Kelompok rekomendasi kedua yang saya rangkum adalah keseimbangan, menyediakan dukungan yang seimbang untuk kelompok pengelola IG. Jadi penting untuk tetap mengingat bahwa untuk menjabarkan suatu permohonan dari rancangan IG, untuk mengelola IG, dan untuk memanfaatkan IG, semuanya sangat berbeda.
Jadi untuk setiap tahap, Anda akan memiliki banyak sekali aktor yang berbeda yang terlibat di dalam pemerintahan apa yang sedang terjadi, yaitu pengelolaan apa yang sedang terjadi. Ketika apa yang saya maksud dengan keseimbangan, dukungan yang seimbang adalah pemerintahan yang baik atau semua aktor-aktor ini, mereka harus terlibat dari awal, terutama dalam rancangan permohonan di area kawasan yang dibatasi. Jadi peran dari negara sangatlah penting. Jadi ini sangat penting untuk memiliki keterlibatan yang baik dari aktor-aktor masyarakat dalam fase penjabaran ini. Nah, setelah ini juga sangat penting ketika indikasi geografis sudah didaftarkan untuk memfasilitasi pembangunan kelompok pengelola IG dan mengenali legitimasinya untuk mengelola IG. Sehubungan dengan kelompok pengelola IG di negara ASEAN, ini benar-benar bergantung terhadap negara tersebut karena memiliki situasi-situasi yang berbeda. Beberapa negara memutuskan bahwa para pemohon harus berupa otoritas masyarakat, dalam kasus ini adalah Myanmar, dan negara lain memutuskan bahwa para pemohonnya harus suatu kelompok para produsen atau para pemproses. Ini adalah kasus di Kamboja dan Laos. Dan banyak negara telah memilih untuk melakukan kedua opsi tersebut. Jadi untuk mereka kita bisa lihat di kanan, implementasi utama yang dipraktikkan ketika undang-undang menyediakan beberapa pilihan. Di Uni Eropa, para pemohon selalu berupa sekelompok para produsen yang terlibat dalam penjabaran permohonan, yang mana mereka mengirimkan permohonan untuk pendaftaran IG. Jadi seperti lihat di ASEAN ini sedikit berbeda, ini cukup kompleks, situasinya cukup kompleks karena ini bergantung pada negara tertentu, dan ini mungkin untuk beberapa negara bahwa otoritas masyarakat akan mendaftarkan nama tersebut tanpa ada kelompok pengelola IG atau sekelompok produsen dalam fase pendaftaran. Inilah yang tertulis di dalam undang-undang, tapi bagaimana ini diimplementasikan secara praktik? Kita bisa membayangkan bahwa ini akan menciptakan situasi-situasi yang berbeda. Jadi kita mengambil contoh di Indonesia dan di Vietnam, ada situasi yang cukup berbeda. Untuk Indonesia, bahkan di undang-undang otoritas masyarakat bisa melakukannya, ini dilakukan hanya di satu kasus saja, bahwa mereka tidak melakukannya lagi. Jadi untuk Indonesia, para pemohon selalu ada asosiasi para produsen, jadi sekelompok produsen atau pemproses yang menciptakan pada fase penjabaran yang dibuat sebelum pendaftaran, maka sekelompok pemproses ini disebut sebagai MPIG akan mengirimkan permohonan tersebut. Di Vietnam, para pemohon adalah otoritas masyarakat atau publik. Ini adalah komite masyarakat di suatu provinsi atau mungkin Departemen Sains dan Teknologi di provinsi tersebut juga. Dan setelah pendaftaran dari nama IG tersebut, di dalam beberapa daerah, daerah tersebut akan menerima pendanaan untuk mengembangkan apa yang disebut dengan proyek pengelolaan IG dengan tujuan untuk membangun kelompok pengelola IG. Jadi ini adalah strateginya dilakukan 2 kali. Pertama, Anda mendaftarkan. Ini dilakukan oleh otoritas publik. Dan mungkin tidak sering terjadi. Tetapi selalu ada proyek pengelolaan untuk membentuk kelompok pengelola IG. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tindakan kolektif selalu merupakan tantangan. Ini lebih mudah untuk para produsen melakukannya dari awal. Karena mereka akan merasakan terwakili
di dalam langkah-langkah pertama dari pendaftaran IG, seperti yang sudah saya sebutkan di fase perkenalan, yang sangat penting adalah untuk mempertimbangkan bahwa proyek yang tertanam di konteks lokal tersebut. Jadi semua situasi dapat dipahami karena tergantung konteksnya. Di sini adalah beberapa tantangan yang bisa diingat ketika sedang menciptakan kelompok pengelola IG. Pertama adalah untuk memberdayakan dan melatih pemimpin IG lokal dan untuk mengundang mereka untuk melatih apa itu IG, apakah fungsinya, apa pengaruh yang bisa diperkirakan dari IG. Dan yang penting lainnya adalah untuk menemukan komposisi yang mewakili dan seimbang dari kelompok tersebut. Jadi pemangku kepentingan ada petani, koperasi, pemproses, kemudian otoritas publik, dan juga penting untuk mendefinisikan peraturan internal demokratik untuk mengambil keputusan. Misalnya ini dimungkinkan untuk merancang ada suara rahasia yang mana yang suara terbanyak yang diambil keputusannya. Jadi sebagai contoh di sini, ini adalah strukturisasi dari kelompok pengelola IG untuk Kopi Kintamani Bali yang diciptakan pada tahun 2005. Ini 3 tahun sebelum permohonan IG. Jadi semua kelompok petani diwakili di dalam kelompok ini. Mereka diwakili oleh ketua dari Suat Apian, yang itu adalah kepala organisasi. Dalam pertemuan, para pemangku kepentingan dibagi menjadi bagian pemproses dan bagian produsen. Dan kemudian ada bendahara dan presiden. Dan kemudian ada bagian yang tidak akan dirincikan di sini. Ini untuk bagian aktivitas, misalnya untuk keterlacakan, kendali kualitas, promosi, dan semacamnya. Dan penasihat juga diundang, seperti dinas perkebunan, ahli, kemudian pembeli langganan dari kopi tersebut. Dan para aktor ini menyusun kelompok pengelola IG. Ini adalah salah satu contoh, tetapi Anda punya banyak organisasi, bentuk organisasi yang dimungkinkan. Yang baik adalah untuk membangun kelompok IG untuk yang sesuai dengan situasi Anda. Ini adalah contoh lain dari Switzerland atau Swiss. Untuk keju Gruyère, ini ada nilai rantainya di kanan. Anda bisa lihat bahwa setiap baris ini dipilih untuk perwakilan yang berpartisipasi untuk delegasinya, dan para delegasinya memilih wakil lain yang tersusun dari komite-komite yang bertanggung jawab untuk merancang tujuan dari IG. Jadi ini adalah strukturisasi yang progresif. Jadi ini cukup berbeda dari kelompok pengelola IG Kintamani. Jadi ini adalah contoh biasa lainnya dari. Jadi untuk yang terakhir, jadi yang penting adalah peran dari negara dan terutama dari pemerintah daerah ini sangat penting, adalah pembentukan dari organisasi antar profesional untuk indikasi geografis. Jadi dalam proses ini memvalidasi organisasi interprofesional ini memiliki dasar hukum. Jadi Anda memerlukan banyak otorisasi untuk menciptakan kelompok ini. Pemerintah daerah harus membantu para aktor-aktor swasta untuk menjawab pertanyaan mereka. Mereka juga memiliki peran yang penting yang harus mereka mainkan karena pemerintah daerah dan asosiasi pengelola IG ini mereka mencari tahu apa yang sedang terjadi pada kondisinya, dan proyek-proyek pengembangan lainnya yang ada juga bersamaan dengan proyek IG. Jadi sangat penting untuk selalu melibatkan pemerintah daerah di proyek-proyek seperti ini. Dan tanpa dukungan mereka, maka penciptaan daerah kelompok pengelola IG daerah ini mustahil. Jadi ini adalah rekomendasi mengenai dukungan yang seimbang sangat penting. Otoritas
publik ini punya misi-misi yang sangat berat untuk mendukung dan fasilitasi tindakan kolektif, tetapi tanpa ada pendekatan top down dari atas ke bawah. Jadi karena membutuhkan ruang untuk para petani dan para pemroses untuk membuat proyek ini bisa diadopsi oleh mereka. Dan ini sangat menantang bagi para pemerintah daerah, yang mana peran mereka sangat sulit untuk dilakukan dalam merancang pengelolaan IG. Jadi ketika kelompok ini sudah dibentuk, ada dua pokok yang sangat penting, adalah pemasaran dan promosi, dan keterlacakan dan kendali kualitas. Tanpa implementasi dari pelindungan atau buku spesifikasi dari untuk peraturan produksi, maka dua ini adalah aktivitas yang sangat penting untuk dilakukan oleh yang diimplementasikan oleh kelompok pengelola IG. Jadi beberapa rekomendasinya dalam aspek promosi dan pemasaran untuk produk IG, mereka mengalami situasi original di mana ketika ada situasi campuran antara koperasi, kerjasama atau kompetisi. Mereka berbagi sumber daya yang bersama, reputasi produk. Jadi ini sangat penting untuk mengkoordinasikan promosi dari nama yang digunakan. Tapi ini menjadi kompetisi untuk para pembeli. Jadi ini situasi yang sangat tercampur ya. Dan untuk melakukan promosi kolektif, kita punya dua efek positif di sini. Ada kesempatan untuk bagi para petani skala kecil untuk dapat memperoleh pengaruh yang baik dengan investasi yang sangat kecil. Kita ada pertanyaan kemarin, ada pengaruh untuk pengaruh IG untuk petani kecil. Ini adalah satu jawabannya. Anda tidak mempromosikan produk Anda sendiri. Anda berpartisipasi dengan promosi kolektif. Kemudian pengurangan biaya. Kelompok pengelola IG akan melakukan riset pasar, negosiasi dengan para pembeli baru, dan juga mendapatkan informasi untuk atau para petani punya ide untuk mengembangkan sertifikasi baru atau label baru. Itu akan dilakukan oleh kelompok pengelola IG. Jadi Anda tidak akan melakukan semuanya secara sendiri. Jadi tentu saja untuk mengelola promosi kolektif ini, maka kelompok pengelola IG butuh suatu budget. Jadi Anda tidak akan bisa melakukan apapun tanpa uang. Jadi lagi, ini panggilan atau seruan untuk pelayanan publik untuk mendanai kelompok pengelola IG paling tidak di awalnya untuk sekitar 2-3 tahun, dan kemudian ini mungkin untuk membentuk suatu sistem pembiayaan untuk mendapatkan sebagian kecil dari pemasukan untuk mendanai kelompok pengelola IG. Jadi untuk bagian awal, untuk kelompok pengelola IG tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi ini butuh bantuan dari aktor publik. Kendali kualitas sangatlah penting untuk memastikan para pembeli dan para konsumen atau kepercayaan diri konsumen dalam IG tersebut. Dan kelompok pengelola IG dapat lebih efisien daripada aktor publik atau aktor swasta untuk menentukan peraturan kendali dan mengimplementasikannya. Jadi ini sangat penting untuk mengenali kewenangan dari kelompok ini dan memberdayakan mereka untuk menyusun peraturan kendali dan membuat mereka untuk mengimplementasikannya. Dua rekomendasi untuk mengadaptasi pendekatan yang fleksibel. Ini tidak selalu mudah untuk mengendalikan rekan-rekan Anda, teman-teman Anda, terkadang pada pembeli Anda, dan semacamnya. Jadi ketika kelompok pengelola IG memulai sistem keterlacakan atau sistem kendali kualitas, ini membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat yang memuaskan. Jadi ini penting untuk melatih. Ini seperti dengan praktik atau aktivitas lain. Jadi membutuhkan latihan untuk melakukannya secara kolektif. Jadi rekomendasi kedua adalah untuk mengimplementasikan rencana kendali yang dapat dilaksanakan. Terkadang rencana kendali ini terlalu rumit
dan bahkan tidak bisa dilakukan. Jadi elemen-elemen yang perlu dikendalikan harus berada dalam jumlah yang terbatas dan diuraikan secara jelas. Jadi dimungkinkan untuk memperoleh atau membuatnya lebih presisi di dalam 5 tahun ke depan. Tapi yang untuk pertama kali lakukan yang mudah dilakukan. Jadi ini ada kemungkinan untuk melakukan kendali eksternal tergantung rangka kerja nasionalnya. Dan ini salah satu contoh, ini adalah kendali kualitas Kintamani. Ini adalah rencana kendali kualitas yang sederhana untuk IG. Jadi dimulai dari kendali otomatis yang dilakukan oleh aktor-aktor swasta itu sendiri yang mengendalikan praktik-praktik mereka sendiri untuk sesuai dengan buku spesifikasi. Dan yang kedua adalah kendali internal yang dilakukan oleh kelompok pengelola IG. Jadi ini adalah program atau rencana kendali secara regional atau juga bahkan dapat berupa program kendali. Dan kemudian kendali eksternal yang dilakukan oleh negara dengan level nasional, dalam hal Indonesia ini dilakukan oleh Komisi Nasional IG. Jadi ini cukup sama keterlacakan, kita bisa melihat piramida yang sama. Di Prancis ini butuh beberapa tahun ada kewajiban untuk kendali eksternal dilakukan oleh badan inspeksi yang merupakan badan independen. Jadi rekomendasi yang terakhir untuk peran negara di tingkat nasional, ini ada rekomendasi yang singkat dari presentasi ini lebih terorientasi dari para praktisi IG lokal. Poin pertama adalah yang kepentingan dari memberikan pendanaan ke pemerintah daerah untuk mendukung kelompok pengelola IG. Jadi saya sudah menyebutkan sekitar 10 kali di presentasi ini karena ini adalah titik yang sangat penting. Jadi ini sudah cukup jelas ya. Yang butiran kedua adalah yang kepentingan untuk mempertimbangkan sifat transdisipliner dari permohonan indikasi geografis. Indikasi geografis adalah hak kekayaan intelektual. Other tools. Ya, ini adalah salah satu alat dan kita harus menggunakan alat lain. Kita harus mengumpulkan kompetensi dari berbagai macam kementerian. Tapi mungkin tidak hanya dilakukan oleh pelayanan pertanian atau kantor hak kekayaan intelektual. Ini adalah campuran kompetensi-kompetensi yang ada. Contohnya di Indonesia mereka melakukan TAIG, yaitu adalah Komisi IG Nasional. It's a non-structural body. Jadi ini adalah body non-struktural yang dengan wakil-wakil dari kementerian, pusat penelitian, bahkan para akademisi. Jadi ini sangat contoh yang sangat menarik dari pengumpulan banyak kompetensi. Nah, contoh yang sudah disebutkan lagi adalah pembagian pengalaman. Ada rekomendasi untuk otoritas untuk tingkat nasional. Kita menciptakan asosiasi nasional IG bersama dengan pemimpin dari kelompok pengelola IG di setiap setahun atau 2 tahun untuk berbagi pengalaman. Dan tentu saja untuk terus melakukan pembangunan kapasitas di level regional di ASEAN ini juga sangat penting. Dan saya yakin ini juga sangat berharga untuk melanjutkan aktivitas ini. Untuk menyimpulkan presentasi ini, saya ingin mengatakan bahwa IG tertanam dalam konteks nasional dan daerah. Jadi tidak ada satu cara yang terbaik untuk mengelola indikasi geografis. Jadi presentasi ini menyediakan indikasi bagaimana cara untuk melakukannya. Opsi-opsi untuk pengelolaan. Keputusan terakhir harus merupakan titik temu yang mewakili negosiasi dari aktor-aktor lokal. Jadi tidak mungkin setuju dari semua orang, selalu ada titik temu. Dan peran dari kelompok pengelola IG sangatlah penting dan membutuhkan waktu untuk membangun kapasitas dan legitimasi daerah untuk para pemimpin IG. IG adalah sistem yang kompleks
maka pengelolaannya harus diadaptasikan secara berkala tergantung evolusi daerah tersebut. Misalnya ada pasar baru, pemutakhiran dari buku spesifikasi, atau perubahan dari permintaan para pembeli. Dan yang terakhir, indikasi geografis memerlukan inovasi institusi, baik pada dari tingkat nasional ataupun daerah, untuk aktor publik ataupun aktor swasta. Sehingga ini adalah proses pembelajaran kolektif dan alat yang sangat bagus untuk perkembangan dan pembangunan. Terima kasih.